Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas virtual bersama Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Dan tentunya kalian tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 6. Perhatikan dengan tenang video ini, dengarkan apa yang dijelaskan, tidak bermalas-malasan, catat yang dianggap penting dari video ini, kemudian kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Kalian siapkan alat tulis, buku tulis, dan buku paket tema 6. Kemudian anak-anak buka buku paket tema 6 halaman 143. Mari kita simak bacaan berikut ini. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Kemudian sisa limbah kotoran sapi bisa juga digunakan untuk membuat pupuk. Nah, sekarang cara membuat biogas dari kotoran sapi. Yang pertama, campur kotoran sapi dengan air sampai menjadi bubur atau slurry dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung. Sementara hal ini untuk mempermudah memasukkan ke dalam digester atau biogas generator seperti pada gambar. Kemudian mengalirkan lumpur ke dalam digester atau biogas generator melalui lubang pemasukan atau pipa. Pastikan sampai terisi penuh. Langkah yang ketiga, tambahkan starter atau bakteri sebanyak 1 liter dengan isi rumen segar dari rumah potong hewan. Setelah digester dalam keadaan penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Langkah yang keempat, membuang gas yang pertama kali dihasilkan termasuk gas CO2 atau oksigen pada hari ke-1 sampai ke-8, sedangkan hari ke-10 sampai ke-14 baru terbentuk gas metan. Langkah yang terakhir, pada hari ke-14 sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan dan untuk menyalakan api pada kompor gas, menyalakan lampu, atau untuk kebutuhan lainnya. Nah, pada biogas generator,
bisa ditambahkan kotoran hewan bertahap, jadi bisa digunakan untuk terus-menerus. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Kita diskusikan bersama-sama. Saran yang dapat disampaikan kepada anak tersebut adalah jangan membuang sampah di sungai. Lebih baik buang sampah pada tempat yang telah disediakan. Mengapa? Karena membuang sampah di sungai dapat menyumbat aliran air sungai sehingga bisa menjadi penyebab banjir dan pencemaran lingkungan. Mari sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan di sekolah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, melakukan piket kelas secara rutin, kemudian membersihkan saluran air yang ada di sekolah, merawat tanaman di sekolah, kedelapan membersihkan kolong meja, dan kemudian mengingatkan jika ada teman yang membuang sampah sembarangan. Yang terakhir, tidak membuang kertas sembarangan. Nah, berikut tadi adalah hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan di sekolah. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarganya hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang Bu Mega berikan satu contoh soal. Seorang pedagang nasi goreng memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 12 jam. Jika biogas digunakan untuk memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Maka caranya adalah dengan membagi. Jadi, waktu satu sebuah biogas itu kan 12 jam, maka kita bagi 12 dibagi 4. Coba anak-anak hitung 12 dibagi 4 hasilnya berapa? Betul sekali, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi biogas dapat digunakan selama 3 hari. Sekarang untuk tugas yang pertama, kalian buka halaman 144 sampai dengan 145. Kalian kerjakan 4 soal berikut ini. Untuk tugas yang kedua, anak-anak buka halaman 146 sampai dengan 147. Kalian jawab
tiga pertanyaan berikut ini dengan cara membagi seperti yang sudah Monika contohkan tadi. Selamat mengerjakan, kalian kerjakan di buku tugas kalian. Sekian pembelajaran hari ini, pembelajaran tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif pembelajaran 6. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah membimbing dan menemani putra-putrinya dalam belajar di rumah. Sekian dari Monika, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.